anak-anak kelas 9, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Pada pagi hari ini, Bapak mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan PJJ, walaupun situasi sekarang ya membawa kita dalam situasi daring atau virtual, bukan berarti mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Anak-anakku, pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan materi yang sudah Bapak sampaikan melalui Google Meet di awal pembukaan kita belajar. Anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu tentang apa? Ada yang sudah tahu belum materi apa sih yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Ya, di sini materi yang akan kita bahas adalah bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat ini sangat esensial. Kenapa esensial? Karena ini nanti di SMA namanya esensial itu hal-hal yang sangat penting yang berkaitan dengan jenjang berikutnya. Jadi anak-anakku, tolong dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui grup kelas atau Google Classroom yang sudah diberikan atau dibuat oleh wali kelas ya. Kita akan lanjutkan dengan materi bilangan berpangkat ini seperti apa sih yang harus kalian pahami. Nah, di sini Bapak mengajar kelas 9 itu 9A, 9B, 9C. Jadi selama setahun ke depan Bapak akan bersama kamu untuk memecahkan atau menyelesaikan apa saja sih materi-materi di kelas 9. Oke, kita lanjut. Apa yang harus kalian pahami? Nah, jadi materi esensial tadi adalah mengenai bilangan berpangkat. Apa sih bilangan berpangkat? Ini yang harus kalian kenali terlebih dahulu, anakku. Kalau kita mengenali apa itu bilangan berpangkat, maka kita bisa menyelesaikan setiap persoalan di bilangan berpangkat. Nah, jadi kita paham dulu apa sih bilangan berpangkat. Oh, di sini diberikan A pangkat N. Artinya, berarti A pangkat N itu berarti A dikali A dikali A dikali A. Sebanyak N. Dengan N adalah bilangan bulat positif. Nah, jadi perkalian yang diulang-ulang ya. Bisa dilihat nggak perkalian yang diulang-ulang? Yaitu di mana A dikali A dikali A sebanyak N-nya. N ini apa? N inilah yang disebut dengan pangkat. A ini apa? A ini adalah bilangan pokok. Nah, jadi dari penjelasan ini dapat kita simpulkan perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan ini, inilah yang tadi Bapak jelaskan. Ya. Jadi perpangkatan yang diulang-ulang, ya, perpangkatan yang diulang-ulang. Nah, contoh perpangkatan 3 seperti di bawah, kita lihat. 3 kali 3 kali 3 kali 3 dan kali 3. Nah, berarti di sini diulang sebanyak berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti diulang sebanyak 5 kali. Karena tadi bilangan pokoknya adalah 3, berarti hasilnya 3 pangkat 5. Kenapa 5? Karena tadi diulang 3 kali itu sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itulah dimaksud dengan bilangan berpangkat. Oh, 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3. Artinya, ya, 3 disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 sebagai pangkat atau eksponen. Ini harus kamu ingat. Kalau nanti Bapak berikan berapakah basisnya, berapakah bilangan pokoknya, artinya bilangan pokok itu adalah bilangan yang kita kalikan, ya. Sedangkan pangkatnya itu adalah eksponennya. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan? Ya, mudah-mudahan ini jelas untuk anak-anakku kelas 9. Menuliskan perpangkatan. Bagaimana kita menuliskan perpangkatan? Nyatakanlah perkalian berikut dalam perpangkatan. Nah, berarti di sini misalkan, coba contohnya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Karena negatif 2 dikalikan berulang-ulang sebanyak 3 kali, maka negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 merupakan perpangkatan dengan basis, ya, basisnya negatif 2. Dan pangkatnya berapa kali diulang? 3 kali, berarti pangkat 3. Jadi negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3. Nah, sampai di sini pasti lebih jelas lagi. Oke, kita lanjutkan. Oke, bagaimana dengan yang B? B itu berarti di sini Bapak memberikan sebuah huruf tapi dikali berulang-ulang. Jadi di sini Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y. Nah, karena Y-nya dikalikan berulang sebanyak 6 kali,
maka Y kali Y sebanyak 6 kali merupakan perpangkatan dengan basisnya Y atau bilangan pokoknya Y dan pangkatnya atau eksponennya 6. Jelas ya? Nah, jadi Y kali Y sebanyak 6 kali, maka bisa kita hasilkan Y pangkat 6. Yang C itu setengah dikali setengah dikali setengah dikali setengah. Nah, karena setengah dikalikan berulang-ulang sebanyak 4 kali, maka setengah dikali setengah dikali setengah dikali setengah merupakan perpangkatan dengan basis setengah dan pangkat 4. Kenapa 4? Karena diulang sebanyak 4 kali. Nah, inilah materi yang harus kamu pahami dengan baik. Apa itu basis dan apa itu eksponen atau bilangan berpangkat. Oke, kita lanjut. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 10. Tadi sudah Bapak bilang kalau basis itu adalah bilangan pokok. Nah, kita nyatakan dia basisnya 10, tinggal kita tentukan berapa pangkatnya. Nah, contohnya 1000. 1000 ini berarti ada nolnya 3. Berarti kalau nolnya 3, berarti kalau kita kalikan sebanyak 3 kali berulang-ulang. Berarti 10 kali 10 kali 10. Berarti di sini basisnya 10, karena nolnya ada 3, berarti 10 pangkat 3. Nah, dari situlah kita menemukan berapa eksponennya atau pangkatnya. Nah, yang E, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 2. Nah, basis 2, di sini Bapak memberikan angka 64. 64 ini berarti kita harus mencari faktornya terlebih dahulu. Supaya kita tahu dia berapa pangkatnya. Berarti 64 ini faktornya adalah 2. Karena faktornya 2, berarti bisa kita temukan hasilnya. Berarti 2 itu sebanyak berapa kali kita ulang supaya menghasilkan 64. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti kita hitung ada 6 kali. Berarti 2 adalah basisnya tadi. 6 itu adalah pangkatnya. Jadi 2 pangkat 6. Bisa dipahami? Pasti bisa. Karena ini masih sangat mudah ya. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Nah, seperti ini. Negatif 1/2 pangkat 4. Nah, jadi kalau negatif 1/2 pangkat 4, ini kan di dalam kurung ya nak ya. Di dalam kurung, nah dipangkatkan 4, artinya berarti negatif setengah, dikali negatif setengah, dikali negatif setengah, dikali negatif setengah sebanyak 4 kali. Apa bedanya dengan soal yang di bawah? Kalau soal yang di bawah, ada yang tahu nggak bedanya yang di atas dengan yang di bawah? Oke, nanti dicari tahu. Ya, bedanya adalah negatifnya ya. Yang di atas negatifnya di dalam kurung, yang di bawah negatifnya di luar. Kalau di luar berarti dia tidak ikut kita kalikan. Kenapa? Karena dia tidak di dalam satu bungkusan atau satu lokasi gitu. Jadi negatif setengah dikali setengah dikali setengah sebanyak 4 kali. Jadi inilah yang anak-anak harus pahami dengan baik.